Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Masih di episode seri yang sama, kita akan belajar mengenai REST API. Pada materi sebelumnya, kita telah mengenal apa itu API, apa itu REST API, dan kenapa API itu sangat penting untuk teknologi modern saat ini. Kita sudah belajar mengenal singkat mengenai API. Nah, pada materi di episode kali ini, kita akan mendalami lagi mengenai API, di mana kita akan membahas mengenai REST dan juga HTTP. Nah, untuk REST API, ini untuk REST sendiri adalah kepanjangan dari Representational State Transfer. Nah, untuk definisinya, sebenarnya untuk REST API ini adalah gaya arsitektur perangkat lunak yang di dalamnya mendefinisikan aturan-aturan untuk membuat sebuah web service. Nah, ini untuk definisinya mengenai REST API, saya peroleh dari Wikipedia. Jadi sebenarnya untuk REST API sendiri ini adalah sebuah gaya arsitektur di dalam sebuah perangkat lunak, di mana di dalamnya itu ada aturan-aturan ketika kita ingin membuat sebuah web service. Nah, nanti ketika kita sudah terjun langsung dalam pembuatan web service, nanti ada beberapa aturan yang mau nggak mau harus kita patuhi. Nah, nanti kita akan lihat lebih detail lagi. Nah, ini adalah gambaran dari arsitektur sebuah API. Di mana di sini ada klien. Nah, kliennya ini bisa berupa komputer atau laptop maupun berupa smartphone. Nah, nanti klien ini akan mengirimkan sebuah request, di mana request-nya ini nanti akan dikirimkan oleh protokol HTTP melalui perantaraan cloud atau internet, dengan medianya itu internet. Nah, nanti request ini akan diterima oleh yang namanya web server. Nah, nanti di dalam web server ini, request yang dikirimkan oleh klien akan diolah. Nanti dari web server ini akan ngecek request-nya ini berupa apa. Berupa hanya ingin menampilkan sebuah data, atau menambahkan data ke dalam database, ataupun mengubah data yang ada di dalam database. Nah, misalnya untuk request-nya ini berupa untuk mendapatkan data dari database. Misalnya, si klien ini ingin menampilkan suatu list data. Nah, nanti oleh web server ini akan diambilkan datanya itu dari database. Nah, nanti jika datanya sudah diperoleh oleh web server, data yang akan ditampilkan ke halaman klien itu nanti oleh web server ini akan dikirimkan kembali ke klien melalui media yang sama, yaitu melalui cloud. Tapi untuk datanya ini berupa nanti ada dua, bisa XML maupun JSON. Nah, nanti untuk XML maupun JSON-nya ini akan diolah oleh klien agar bisa ditampilkan dalam bentuk UI yang bisa dipahami oleh user. Nah, itu tadi untuk request-nya berupa ingin menampilkan sebuah data. Nah, jika request-nya berupa misalnya untuk menambahkan data maupun mengubah data, nanti di dalam request ini, di dalam protokol HTTP ini, selain request, nanti disertai oleh data yang akan ditambahkan maupun yang akan diubah. Nah, nanti dari web server ini akan diolah, lalu nanti jika berkaitan dengan penambahan data, maka data yang dikirimkan oleh request ini nanti akan disimpan ke dalam database. Begitu juga jika hubungannya mengenai mengubah data. Nanti data yang dikirimkan bersama dengan request ini akan dimasukkan ke dalam database sesuai dengan ID dari data yang ingin diubah. Nah, lalu untuk respon dari web server itu apa? Sama, untuk responnya masih berupa XML dan JSON, tapi biasanya hanya berupa status maupun keterangan berhasil atau tidaknya. Jika kita berkaitan untuk mengambil data agar datanya itu bisa ditampilkan di klien, biasanya nanti untuk responnya ini selain ada statusnya maupun pesannya, nanti responnya juga akan disertai data yang diminta oleh klien. Nanti untuk responnya selain status dan juga pesan, nanti untuk XML dan JSON ini akan disertai juga data yang di request oleh klien. Jadi untuk gambarannya seperti itu. Ini adalah gambaran mengenai API. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan pada materi sebelumnya, kita sudah mengenal mengenai apa itu API, apa itu web service atau web API, apa itu yang namanya REST API. Sebenarnya untuk API itu masih luas, di dalamnya lagi itu ada web API atau web service,
Nah, di dalamnya lagi ada yang namanya REST API. Nah, karena kita sudah sama-sama saling tahu ya mengenai apa itu API, Web API maupun REST API, jadi selama video kali ini maupun video selanjutnya, nanti jika saya menyebutkan API, itu yang saya maksud adalah REST API. Jadi kita sudah sama-sama tahu terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi yang memanfaatkan penggunaan API. Mungkin teman-teman sudah tahu ya ini aplikasinya apa, dan mungkin di antara teman-teman pernah menggunakan aplikasi ini. Ini adalah tampilan dari aplikasi yang namanya Traveloka. Mungkin kalian tahu Traveloka itu isinya apa dan kegunaannya untuk apa. Nah, untuk Traveloka itu, di dalamnya itu kita bisa memesan tiket pesawat, tiket kereta, hotel, bisa memesan tiket bis, rental, dan masih banyak lagi ya. Nah, mungkin di benak teman-teman bertanya, kenapa Traveloka itu mereka bisa memiliki data-data penerbangan, data kereta api, maupun data bis, seperti itu ya. Nah, itu mereka mendapatkan datanya itu dari mana? Salah satu contohnya mengenai penerbangan. Nah, kita tahu bahwa di dalam aplikasi Traveloka, kita bisa memesan tiket dari AirAsia. Padahal, jika kita tidak menggunakan aplikasi Traveloka, AirAsia itu dia punya sistem sendiri, di mana kita bisa memesan tiket untuk penerbangan AirAsia. Nah, untuk AirAsia ini juga memiliki sistem sendiri dan memiliki database sendiri. Begitu juga dengan Garuda Indonesia. Di dalam Traveloka juga kita bisa memesan tiket Garuda Indonesia. Nah, kita tahu juga bahwa Garuda Indonesia dia memiliki aplikasi sendiri, memiliki database sendiri, dan juga di dalam Traveloka kita bisa memesan tiket kereta api. Sebenarnya untuk kereta api juga ada aplikasinya sendiri, dan pastinya dari PT Kereta Api memiliki database sendiri. Nah, lalu bagaimana aplikasi Traveloka ini dapat memiliki data penerbangan AirAsia, Garuda, dan juga data dari PT Kereta Api? Apakah Traveloka ini langsung mengakses database AirAsia, mengakses langsung database Garuda Indonesia, maupun mengakses langsung database PT Kereta Api? Jelas itu tidak mungkin ya, karena akan sangat berbahaya jika perusahaan-perusahaan ini, AirAsia, Garuda, Kereta Api, maupun perusahaan-perusahaan lainnya yang memiliki sistem sendiri maupun database sendiri, itu akan sangat berbahaya jika ada pihak luar yang dapat mengakses database milik mereka. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan-perusahaan besar ini memiliki yang namanya API. Semua tidak lepas dari peran API. Jadi AirAsia punya API-nya sendiri, Garuda Indonesia punya API sendiri, dan PT Kereta Api juga punya API-nya sendiri. Nah, nanti dari Travelokanya sendiri tinggal mengakses API dari masing-masing perusahaan tersebut. Nanti data penerbangan maupun data kereta api yang sudah berhasil diakses oleh Traveloka nanti akan diolah, lalu nanti akan ditampilkan di aplikasi Traveloka sendiri. Jadi begitu ya. Jadi Traveloka ini dia tidak langsung mengakses database dari AirAsia, Garuda maupun dari PT Kereta Api. Jadi si Traveloka ini hanya mendapatkan datanya itu dari API. Nah, tadi kan kita membahas mengenai transportasi. Nah, kita pindah lagi ke finance. Saya ambil contohnya adalah dari Bank BCA. Nah, kita tahu kebanyakan bank seperti BCA, BRI, BNI, CIMB, dan bank-bank lainnya pasti ada fitur yang namanya transfer antar bank. Semua bank pasti ada fitur ini. Nah, misalnya kita sebagai customer dari Bank BCA. Kita ingin mentransfer sejumlah dana kepada mungkin kerabat kita atau teman kita yang kebetulan mereka banknya selain BCA, misalnya BRI maupun BNI. Saya ambil contoh adalah Bank BRI. Kira-kira gimana Bank BCA bisa mengirimkan uang ke Bank BRI? Mungkin teman-teman juga pernah mencoba ketika teman-teman mengakses aplikasi mobile banking milik teman-teman, lalu mencoba memasukkan nomor rekening bank lain. Nah, di situ aplikasi mobile bankingnya tersebut bisa ngecek siapa pemilik nomor rekening tersebut. Nah, kira-kira bagaimana nih konsepnya? Apakah dari Bank BCA ini langsung mengakses database dari Bank BRI? Nah, sekali lagi, jelas tidak mungkin. Karena akan sangat berbahaya jika Bank BCA bisa mengakses database milik Bank BRI.
Nah, sama seperti konsep Traveloka tadi, jadi Bank BCA tinggal mengakses API yang disediakan oleh Bank BRI. Nah, selain transfer antar bank, di dalam aplikasi BCA ataupun mobile banking yang lainnya, kita bisa mengisi pulsa maupun kuota. Nah, konsepnya sama, jadi dari aplikasi mobile banking kita tinggal mengakses API yang disediakan oleh provider, baik itu Telkomsel, Indosat, maupun provider yang lainnya. Ada juga di dalam aplikasi mobile banking kita bisa membayar tagihan listrik kita maupun membeli token listrik. Nah, sekali lagi, dari PT PLN pasti memiliki API yang bisa diakses oleh Bank BCA. Ada juga contoh-contoh yang lainnya seperti PDAM, telepon rumah, asuransi, BPJS, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu pasti memiliki API. Nah, kira-kira kenapa teman-teman? Kenapa perusahaan-perusahaan besar tersebut menyediakan API yang bisa diakses oleh pihak lain? Apakah hanya demi mempermudah prosesnya atau demi cuan? Nah, yang pasti jika kita memandangnya dari segi bisnis, semuanya itu tidak terlepas dari yang namanya cuan. Perusahaan-perusahaan tersebut menyediakan API yang bisa diakses oleh pihak lain, selain untuk mempermudah proses bisnisnya, yang pasti untuk menambah penghasilan di dalam perusahaan tersebut. Misalnya kita ambil contoh saja tadi dari PT PLN. Nah, jika dari PT PLN tidak menyediakan API, mereka yang pelanggan dari PLN pasti jika ingin melakukan pembayaran maupun melakukan pembelian token, pasti akan langsung ke PT PLN. Jadi sumber pemasukan mereka hanya dari satu pintu. Nah, jika mereka menyediakan API dan banyak pihak-pihak yang menggunakan API dari PLN, maka pemasukan dari PLN tidak terpusat dari satu gerbang saja. Jadi misalnya tadi dari aplikasi mobile banking bisa melakukan pembayaran tagihan listrik maupun pembelian token. Dari minimarket juga ada, kita tahu di Indomaret, Alfamart maupun dari minimarket lainnya, kita juga bisa melakukan pembayaran tagihan listrik dan juga pembelian token listrik. Jadi PT PLN ini mendapatkan pemasukan itu tidak dari satu pihak saja, melainkan dari banyak pihak yang menggunakan API yang disediakan oleh PLN. Nah, kasusnya sama juga untuk perusahaan-perusahaan lain yang menyediakan API untuk dikonsumsi oleh pihak-pihak lain guna untuk selain mempermudah proses transaksinya atau proses pertukaran datanya, selain itu juga bisa menambah penghasilan dari perusahaan tersebut. Nah, mungkin ini untuk gambaran ilustrasi dari proses yang ada di dalam API, ini adalah salah satu ilustrasi yang paling simpel dan paling mudah dipahami, terutama bagi teman-teman yang baru mempelajari mengenai API. Ini salah satu contoh proses bisnis yang ada di sebuah restoran. Nah, untuk proses bisnis yang ada di dalam restoran mirip dengan proses API. Kita mulai dari pelanggan yang masuk ke dalam sebuah restoran, kemudian pelanggan tersebut pasti nanti akan dihampiri oleh yang namanya pelayan dari restoran tersebut atau waiters. Nah, untuk pelanggan ini kita sebut saja dia adalah klien, dan untuk pelayannya ini adalah API. Nanti si pelanggan ini akan memesan makanan kepada pelayan. Nah, sebelum memesan makanan, pelayan nanti akan menyerahkan daftar menu kepada pelanggan. Di dalam daftar menu ini ada beberapa jenis makanan dan minuman yang bisa dipesan oleh pelanggan. Nah, daftar menu ini kita bisa menyebutnya dia adalah REST API-nya. Di mana untuk daftar menu ini berisi aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh si pelanggannya ini atau kliennya ini. Misal kita ambil contoh saja sebuah restoran cepat saji, di mana semua produknya pasti adalah makanan cepat saji. Misalnya adalah hamburger, french fries, maupun minuman soda, Coca-Cola, dan lain sebagainya. Semua menu yang disediakan oleh restoran tersebut adalah menu cepat saji. Nah, bagaimana jika pelanggannya ini memesan misalnya telur goreng gitu ya, atau telur mata sapi misalnya. Padahal untuk telur mata sapi tersebut tidak ada di dalam daftar menu. Apakah pesanan tersebut bisa diproses?
Ya mungkin bisa-bisa saja ya, oleh koki yang ada di dapur pasti bisa memasak telur mata sapi. Tapi karena telur mata sapi tidak ada di daftar menu, maka mau nggak mau si pelanggan ini harus memesan makanan atau minuman yang disediakan oleh restoran tersebut, yaitu makanan dan minuman yang ada di daftar menunya. Jadi mereka tidak bisa memesan makanan yang di luar dari daftar menu yang diberikan. Sekali lagi, meskipun dari kokinya sendiri bisa membuatkan pesanan tersebut. Jadi ada aturan yang harus dipatuhi ya oleh si pelanggan ini. Nah, jika pelanggan ini sudah memilih makanan dan minuman, nanti si waiters atau pelayan ini akan mencatat pesanan yang diminta oleh pelanggan, lalu nanti pesanan tersebut akan diantarkan ke bagian dapur untuk diolah oleh koki. Nah, ini nanti dari bagian dapur biasanya ada koki. Nanti dari kokinya ini akan memproses makanan dan minuman yang dipesan oleh pelanggan. Nah, dari koki ini kita bisa anggap saja koki ini adalah server. Nah, pasti di dalam dapur ini nanti ada tempat untuk menyimpan bahan makanan dan juga minuman. Nah, tempat untuk penyimpanan bahan makanan dan juga minuman, kita bisa sebut saja itu adalah database-nya, tempat penyimpanan bahan. Di mana nanti koki ini akan mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memproses makanan yang diminta oleh pelanggan. Nah, lalu nanti jika makanan yang diminta oleh pelanggan itu sudah siap, sudah dibuatkan oleh koki, nanti koki akan memberikannya kepada pelayan, lalu nanti pelayan tersebut akan mengirimkan kembali kepada pelanggan yang memesan tadi. Jadi, makanannya itu sudah berupa makanan siap santap. Gitu ya, jadi untuk pelayannya adalah API dan pelanggannya adalah klien. Nah, mungkin ini adalah ilustrasi sederhana, di mana untuk ilustrasi ini lebih mudah dicerna bagi teman-teman yang baru mempelajari mengenai API. Nah, lalu kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan pertama, API itu adalah penghubung. Jadi, API ini penghubung antara dua mesin atau dua device yang berbeda agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, tadi API ini kita ilustrasikan sebagai pelayan. Nah, pelayan ini adalah penghubung antara klien dan juga koki yang ada di dapur. Yang kedua, REST API ini adalah aturan yang harus dipatuhi oleh klien. Tadi contohnya adalah daftar menu. Nah, si pelanggan ini hanya dapat memesan makanan yang ada di daftar menu. Lalu yang ketiga, dalam sebuah proses API itu ada yang namanya request dan juga respon. Nah, berdasarkan ilustrasi yang tadi, request-nya ini atau permintaan ini disampaikan oleh pelanggan kepada pelayan. Nah, untuk responnya adalah makanan atau minuman tadi yang sudah dibuat atau diproses oleh koki yang ada di dapur, lalu nanti makanannya itu akan diberikan kembali ke pelayan untuk diserahkan kepada pelanggan yang memesan. Nah, di dalam API, itu data yang dikirim dan diterima itu berupa JSON. JSON ini adalah JavaScript Oriented Notation. Nah, untuk saat ini, untuk data dikirim dan diterima itu berupa JSON. Nah, selain JSON ini, sebenarnya ada satu lagi data yang dikirim dan diterima itu dapat berupa XML. Tapi kebanyakan para pengembang backend atau web service itu menggunakan JSON. Nah, untuk REST API sendiri, tadi untuk kepanjangannya adalah Representational State Transfer. Lalu untuk REST API ini adalah gaya perancangan, di mana sifatnya itu adalah stateless. Nah, stateless itu apa? Nanti akan kita lihat setelah penjelasan ini. Lalu, REST API ini menggunakan protokol yang namanya HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Nah, dan REST API ini merupakan interaksi antar mesin. Jadi, device yang berbeda itu bisa saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Nah, di dalam proses request tersebut, tadi menggunakan protokol HTTP, nah kita tidak lepas dari yang namanya URL. Uniform Resource Locator. Nah, URL itu sebenarnya apa? URL itu adalah alamat dari sebuah resource. Contohnya ini, misal kita mengakses alamat yaitu www.facebook.com. Sebenarnya,
ketika kita mengakses sebuah URL facebook.com itu, yang kita akses adalah resource-nya. Sebagai contoh di sini untuk resource-nya adalah index.php. Nah, contoh lainnya, misal kita di dalam aplikasi kita mengakses sebuah gambar. Nah, kita bisa mengaksesnya dengan URL neoproject.info/logo.jpg. Nah, logo.jpg ini adalah resource yang diakses. Begitu juga jika hubungannya sama CSS maupun JavaScript. Nah, pasti yang terakhir ini adalah resource. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mengakses sebuah URL, sebenarnya yang kita akses itu adalah resource. Jadi gitu ya. Nah, sebenarnya untuk URL ini kita bisa mengubah dan memanipulasinya menggunakan mode rewrite, atau yang tidak asing bagi kita adalah htaccess. Nah, ini htaccess ini digunakan untuk mengubah maupun memanipulasi URL. Nah, ini adalah salah satu contoh ilustrasi mengenai request di dalam sebuah sistem informasi. Misalnya yang sebelah kiri ini ada user. Nah, user ini nanti ada banyak ya, bisa berupa komputer, laptop, smartphone, dan lain sebagainya. Nah, dari user ini, misal mengakses halaman facebook.com gitu ya, www.facebook.com. Nanti si user ini akan mengirimkan request ke server. Nah, nanti di dalam server ini akan dicek URL yang dikirimkan oleh user itu akan mengakses resource apa. Nah, misalnya tadi facebook.com itu resource-nya adalah index.php. Nanti dari server ini akan mengirimkan sebuah resource, yaitu index.php. Nah, resource-nya ini dikirimkan oleh server itu berupa HTML. Di mana yang kita tahu HTML itu bisa dibaca dan dilihat oleh user. Jadi di dalam aplikasi website, ketika kita mengetikkan URL ke dalam bagian URL di browser, sebenarnya kita meminta resource ke server. Nah, proses untuk meminta resource tersebut, ketika kita mengetikkan URL di browser itu prosesnya namanya get. Jadi prosesnya, metodenya adalah get. Nah, contoh lainnya adalah kita misalnya membuat sebuah form. Kita mengakses sebuah URL di mana URL-nya itu membuka sebuah form. Di mana di dalam form ini kita bisa mengisikan ada judul buku, penulis, tahun terbit, stok, diskon, harga, dan kategori pelajaran. Nah, ketika kita ngeklik tombol simpan ini, sebenarnya di dalam form ini kita mengakses sebuah URL. Nah, jika sebelumnya kita meminta request hanya mengetikkan URL saja, sedangkan di dalam form ini, selain kita meminta request, kita juga mengirimkan data yang akan kita simpan ke dalam database. Nah, untuk mengirimkan data ke dalam database, untuk request seperti ini adalah request yang metodenya adalah post. Nah, ini adalah ilustrasi lainnya. Yang sebelah kiri adalah client, yang sebelah kanan adalah server. Misal klien mengakses URL localhost/purpose/buku. Nah, ini adalah materi yang pernah kita pelajari di pembahasan mengenai Cognator 3. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lagi mengenai materi Cognator 3. Nah, kita mengakses sebuah URL localhost/purpose/buku. Nah, URL ini kita gunakan untuk mendapatkan semua data buku. Ada lagi ketika kita mengakses sebuah URL localhost/purpose/buku/detail/10, berarti kita ingin mendapatkan data dari buku yang ID-nya adalah 10. Lalu ada lagi URL untuk menambahkan data. Maupun ada juga URL untuk menghapus data dan juga URL untuk mengubah data. Nah, untuk yang URL pertama ini adalah URL yang metodenya adalah get, yang kedua get, dan yang ketiga adalah post, yang keempat hapus adalah get, yang kelima ubah adalah post. Nah, sebuah URL yang dimaksudkan untuk meminta data ini ada metodenya adalah get. Sedangkan kita mengirimkan data, baik itu menambah data maupun mengubah, ini metodenya adalah post. Ini adalah URL yang pernah kita pelajari di materi Cognator 3. Oke, jadi gitu ya. Nah, ini adalah proses request
di dalam browser biasa ya, tanpa melibatkan API. Nah, jika hubungannya sama API seperti apa? Nah, yang pertama ada user. Nanti user ini akan mengirimkan request beserta data jika ada ke server. Jika berupa get atau ketika ingin menampilkan sebuah data, berarti tidak ada data yang dikirimkan. Tapi jika kita ingin menambah data, mengubah data, berarti requestnya itu ada data yang dikirimkan. Nah, lalu dari server ini akan mengirimkan request berupa JSON ke dalam REST API. Nah, nanti dari REST API ini akan diproses, kemudian dari REST API ini akan mengirimkan respon berupa JSON plus kode statusnya. Nah, kode statusnya apa? Nanti akan kita lihat juga. Nah, nanti respon yang dikirimkan oleh REST API berupa JSON dan kode status itu nanti akan diolah oleh server, kemudian diubahnya menjadi HTML yang bisa dibaca dan dilihat oleh user. Karena tidak mungkin kan dari user itu hanya membaca JSON dan kode status, karena user itu bukan mesin. Jadi, user perlu sebuah tampilan di mana user ini bisa membaca dan melihat respon tersebut dalam bentuk grafis. Nah, ini adalah proses yang ada di dalam API. Nah, yang sebelah kiri ini yang saya kotak ini adalah REST client. Lalu yang sebelah kanan adalah REST server. Nah, untuk REST client ini adalah bagian yang meminta data, sedangkan REST server adalah bagian yang berperan untuk menyediakan data. Nah, tadi kita membahas mengenai kode status. Nah, kode status itu secara garis besar, secara umum itu ada 200. Nah, ini digunakan jika request kita sukses, kita menggunakan kode 200. Jika request kita not found, kita bisa menggunakan kode 404. Nah, mungkin teman-teman pernah tahu ya kode 404 itu seperti apa. Nah, misal teman-teman mengakses sebuah URL, kemudian tiba-tiba dari halaman URL tersebut nampil error 404 not found gitu ya. Nah, itu artinya halaman yang kita akses atau URL yang kita akses itu tidak ditemukan. Lalu ada juga kodenya 500, itu jika kita memiliki masalah atau error di servernya. Sebenarnya masih ada kode-kode lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk kode status ini di halaman Wikipedia. Nah, di sini ada kode-kode lainnya. Ada 201, ada 400, ada kode-kode yang lainnya. Oke, jadi gitu ya. Nah, selanjutnya, ini masih sama. Yang sebelah kiri adalah client, yang sebelah kanan adalah server. Tadi yang sebelumnya URL-nya itu seperti ini. Untuk mengakses data kita menggunakan localhost /purpose/buku. Lalu untuk detail seperti ini, tambah seperti ini, hapus seperti ini, dan ubah seperti ini. Yang pertama get, kedua get, yang ketiga post, yang hapus get, dan yang ubah adalah post. Nah, jika kita berhubungan sama API, cara pengaksesan URL seperti ini tidak RESTful. Nah, diharapkan ketika kita membuat sebuah REST API atau API, kita membuatnya juga yang RESTful. Nah, RESTful API itu seperti apa? Sebelum kita masuk ke sana, kita pahami terlebih dahulu mengenai HTTP method atau verb. Nah, yang kita tahu ada get. Get ini untuk mengambil data. Ada juga post untuk menambah maupun mengubah data. Lalu sebenarnya ada metode lainnya, yaitu put secara spesifik untuk mengubah data, lalu ada delete untuk menghapus data. Nah, semua metode ini kita bisa lihat di Wikipedia. Nah, kita sebelumnya hanya mengetahui mengenai metode get dan juga post ya. Nah, kita baru lihat nih untuk metode put dan juga delete. Karena untuk put dan delete ini tidak bisa diakses oleh browser. Karena browser ini hanya bisa mengakses metode yaitu get dan juga post. Nah, jika kita ingin membuat sebuah REST API yang RESTful, kita harus menggunakan keempat-empatnya ini. Ada get, ada post, put, dan juga delete. Nah, jadinya jika kita menerapkan API yang RESTful, ini client dan servernya nanti untuk URL-nya akan seperti ini. Jadi untuk mendapatkan data, kita cukup mengakses URL localhost /purpose/buku dengan metodenya get. Lalu untuk mendapatkan detailnya sama localhost /purpose/buku/id-nya 10. Ini metodenya masih get.
Nah, lalu ini untuk menambahkan data, URL-nya sama, localhost/purpose/buku. Mungkin secara sekilas untuk menambahkan data itu sama dengan untuk mendapatkan data ini ya. Nah, tapi bedanya hanya di metodenya, yaitu kita menggunakan post. Lalu untuk delete, sama seperti detail ini ya, cuman bedanya di metode kita gunakan delete. Lalu untuk mengubah, mungkin sama juga seperti detail dan juga delete, tapi kita bedanya hanya di metode, yaitu put. Nah, jadi untuk endpoint-nya adalah localhost/purpose/buku, gitu ya. Semua URL dan endpoint-nya ini sama, nanti kita hanya bedakan di bagian metodenya. Nah, ini baru API kita bisa dikatakan RESTful. Nah, pada pembahasan sebelumnya, tadi kita menemukan mengenai stateless. Nah, stateless itu apa? Nah, stateless itu adalah request yang terisolasi. Jadi, sebuah API itu request-nya itu harus terisolasi. Nah, maksudnya adalah server itu tidak menyimpan session. Jadi, di dalam API itu tidak boleh ada penyimpanan session. Karena ini sifatnya request-nya adalah terisolasi. Nah, karena tidak menyimpan session, jadi nanti request harus berisi informasi yang dibutuhkan, termasuk autentikasinya. Nanti untuk autentikasi ada banyak, kita bisa menggunakan basic auth maupun menggunakan JWT. Nah, nanti kita akan membahasnya lebih detail ketika kita sudah membuat API kita. Oke, begitu teman-teman. Ini adalah penjelasan singkat mengenai REST dan juga HTTP. Kita harus memahami terlebih dahulu mengenai API tadi, proses yang ada di dalam API, mengenai REST dan juga HTTP, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membuat API kita sendiri. Semoga penjelasan pada video sesi kali ini bisa diterima dan dipahami oleh teman-teman. Kita nanti akan jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Kiano mundur diri dan salam coding.